Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Sabtu 16 November 2024, tema Iman yang Sejati. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Surat Ibrani 11 dikenal sebagai pasal iman karena memberikan gambaran tentang iman yang sejati melalui kisah hidup para tokoh Alkitab. Melalui kisah hidup mereka, kita dapat belajar bahwa iman bukan hanya sekedar keyakinan, tapi bukti nyata dari hubungan mendalam dengan Allah yang memampukan kita untuk melangkah bahkan saat segala sesuatu terlihat mustahil. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan iman seperti apakah yang ditunjukkan oleh para tokoh iman dalam kitab Ibrani. Yang pertama, iman yang menuntun kepada ketaatan. Iman bukanlah sekedar percaya, melainkan tindakan nyata. Iman menuntut pada ketaatan yang bahkan melampaui logika dan akal. Misalnya, Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke negeri yang tidak dikenal. Dengan iman, ia menaati panggilan itu dan tanpa ragu. Iman yang sejati menuntut kita bertindak sesuai kehendaknya, bahkan jika kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau kemana Tuhan akan membawa kita. Apakah kita memiliki iman seperti itu? Yang kedua, iman yang bertahan dalam pengharapan. Para tokoh iman dalam pasal ini hidup dengan pengharapan akan janji Allah, meskipun mereka belum melihatnya terpenuhi dalam hidup mereka. Mereka melihat ke depan dengan penuh harapan, mengetahui bahwa ada tanah surgawi yang telah Allah janjikan bagi mereka. Iman yang sejati tidak hanya percaya pada janji Allah saat situasi baik, tapi juga saat hidup kita penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Di saat kita menghadapi pergumulan dan rintangan, apakah kita masih dapat berharap kepada Allah? Yang ketiga, iman yang rela berkorban. Banyak dari para tokoh iman di Ibrani 11 menjadi hidup yang penuh dengan pengorbanan. Musa misalnya menolak kekayaan istana Mesir dan memilih untuk menderita bersama umat Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena menolak untuk menyembah berhala. Daniel pasal 3. Daniel rela dimasukkan ke dalam gua singa, juga menolak untuk menyembah berhala. Daniel pasal 6. Ini menunjukkan bahwa iman sejati bersedia melepaskan hal-hal duniawi demi sesuatu yang lebih kekal. Iman yang sejati mungkin menuntut kita untuk melepaskan kenyamanan dan keuntungan duniawi demi mengikuti kehendak Allah. Apa yang rela kita korbankan bagi Allah? Yang keempat, iman yang bertahan dalam penderitaan. Di ayat 35-38 menceritakan orang-orang yang menderita demi iman mereka. Mereka disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mencari jalan keluar yang mudah, tapi memilih untuk tetap setia meskipun harus menanggung penderitaan. Iman sejati bukanlah jaminan hidup bebas dari masalah, melainkan kekuatan untuk bertahan dan tetap percaya pada Tuhan meski dalam masa-masa sulit. Apakah kita tetap berpegang pada iman ketika menghadapi cobaan atau penderitaan? Yang kelima, iman yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Para tokoh iman ini hidup dengan pandangan yang jauh ke depan, ke arah janji Allah yang kekal. Mereka hidup sebagai orang asing di dunia ini, karena mereka tahu bahwa tujuan hidup mereka bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupan yang kekal bersama Allah. Iman sejati membawa kita kepada pemahaman bahwa dunia ini hanyalah sementara. Apakah kita hidup dengan pandangan kekal atau kita terlalu fokus pada hal-hal sementara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup, iman sejati adalah iman yang bertumbuh oleh tantangan, yang rela berkorban, yang setia meski dalam penderitaan, dan yang menantikan janji Allah. Mulai iman, kita berjalan bersama Tuhan, percaya pada hal-hal yang belum kita lihat, dan dengan sabar menunggu penggenapan janjinya. Semoga kita terus terbangun dalam iman yang sejati, iman yang murni seperti para tokoh iman dalam firman Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.